Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk memastikan pembangunan ekonomi Aceh berjalan sukses, maka pemerintah Aceh telah menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur Aceh yang meliputi yang pertama, pengembangan sistem transportasi darat, terowongan Gurutea, Kulu dan Paro, jembatan Sinapit Selawah, jalan tol Sumatera Aceh Medan, jalur kereta api, transportasi udara dan penyerbangan berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, pengembangan sistem energi listrik baik energi diesel maupun energi terbarukan. Yang ketiga, pembangunan sistem jaringan telekomunikasi. Di dalam hal ini kami juga yakin bahawa Bapak Presiden memberikan dukungan penuh kepada Aceh, iaitu untuk yang pertama, meningkatkan kapasitas fiskal Aceh dengan memperpanjang berlakunya dana otsus di Aceh sampai dengan 2050. Mengenai infrastruktur, ini juga perlu saya sampaikan. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar pembangunan tol Trans Sumatera ini yang dari Lampung sudah dimulai tahun kemarin, keinginan kita, insya Allah yang dari Aceh, dari barat ini juga dimulai. Jadi nanti dari barat, dari timur, menuju ke tengah sambung. Tadi malam sudah saya sampaikan kepada Pak Gub, dimulai tahun ini, tapi dengan catatan, satu, pembebasan lahan harus diselesaikan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang bayar pemerintah pusat. Tetap yang bayar pemerintah pusat, tapi penyelesaian itu ada di daerah. Pendekatan dengan masyarakat, mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat. Karena kalau tidak, ya percuma, duitnya ada tetapi pelaksanaan di lapangan nggak bisa. Untuk apa? Saya berikan contoh saja. 70 tahun kita merdeka, itu hanya bisa membangun tol itu 810 km. Hanya 810 km coba. Yang saya minta dalam 5 tahun ini 1000 km. Tidak usah ditepuki. Karena di Cina itu setiap tahun bisa membangun jalan tol antara 4.000 sampai 5.000 setahun. Masa kita nggak bisa? Kalau saya berpikir sederhana, berpikirnya gampang. Kalau orang lain bisa, negara yang lain bisa, mestinya kita juga bisa. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Problem kita ini adalah penanganan di lapangan yang selalu terhambat. Sudah dibebaskan, misalnya 10 kilo, ada yang 10 meter nggak mau jadi terhambat. Nah ini kalau nggak diselesaikan di lapangan, nggak rampung-rampung. Sama seperti saya ceritakan sedikit, Outer Ring Road di Jakarta, 14 tahun, itu berhenti gara-gara 143 keluarga tidak mau pindah. Yang lain sudah selesai. Tinggal 1,5 kilometer, tidak bisa selesai 14 tahun gara-gara masyarakat nggak mau pindah. Tetapi kalau nggak ada yang turun ke lapangan, juga kapanpun nggak akan bisa selesai. Saya selesaikan 4 bulan saat saya menjadi gubernur. Caranya, saya ajak makan 4 kali rampung. Ya ini kan rakyatnya perlu diajak bicara, rakyat perlu didekati, rakyat perlu dijelaskan untuk kepentingan apa sih jalan tol ini. Untuk kepentingan apa sih Outer Ring Road itu? Dijelaskan, kalau enggak ya enggak sambung. Apalagi pakai neken-neken, wah, makin marah nanti rakyat. Makin enggak mau gitu. Didekati, diajak bicara, dijelaskan, diterangkan kegunaan, manfaat. Insya Allah akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lapangannya seperti itu. Kenapa saya tiap hari ke lapangan? Ya saya tahu, karena di lapangan pasti ada masalah.
Kalau pas jalan pasti ada bisik-bisik dari Pak Gubernur, nanti ada bisik-bisik dari Pak Bupati, ada bisik-bisik dari Pak Wali Kota, bisik-bisik dari masyarakat. Ya itu yang diselesaikan. Tanpa mendengarkan problem-problem di lapangan, tidak akan yang namanya masalah-masalah besar kita akan bisa kita selesaikan. Persoalan sama saja nggak membuat jalan tol, problemnya di pembebasan lahan. Membuat pembangkit listrik, problemnya di pembebasan lahan dan prosedur-prosedur yang ruwet. Membangun pelabuhan juga sama, problemnya juga di pembebasan lahan. Membangun airport, problemnya juga di pembebasan lahan. Karena kita tidak, pemimpin-pemimpinnya tidak mau berbicara dengan rakyatnya. Hanya itu kuncinya. Insya Allah, kalau nanti di sini pembebasan lahan sudah ada lampu hijau dari Bupati, Wali Kota, dari Pak Gubernur, insya Allah akhir tahun ini jalan tolnya bisa dimulai dari Provinsi Aceh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan PLTMG Arun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara peresmian Kongres Dewan Nasional Musik 100 tahun. Dari mana? Dari monitor itu Pak. Kita sudah Kelihatan. kelihatan. Apa kalau turun dia problemnya di apa? Cenderung belum Pak. Jadi frekuensi itu bisa 50. Ini saya menerangkan apa masalah listrik dulu ya. Jadi percepatan dalam pembangunan pembangkit listrik seperti ini yang diperlukan. Jadi ada yang memakai batu bara, itu bisa memakan waktu 4 sampai 5 tahun. Yang gede, seperti di Batang dan di Tanjung Jati, itu makan waktu 4 sampai 5 tahun. Lah untuk mengatasi kekurangan yang ada di provinsi di daerah, dengan cara apa ini? Dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas. Ini cepat, konstruksinya berat 3 bulan, mesinnya masuk, ditaruh, bangun 6 bulan, selesai. Percepatan seperti ini yang diperlukan meskipun secara harga sedikit lebih mahal. Tetapi karena kebutuhan mendesak, baik oleh industri, oleh hotel, juga masyarakat yang ada di provinsi daerah itu ya, harus diputuskan, dilakukan. Ya. Pak, Ini urusan listrik. Listrik 35.000 megawatt, Pak. Itu yang pembangkit listriknya 35.000. Ya, yang jelas sampai akhir tahun yang lalu sudah ditandatangani PPA-nya 17.300. Ya. Kemudian yang groundbreaking sampai saat ini kurang lebih 8.000 megawatt. Kemudian sisanya seperti apa? Sisanya sebagian dikerjakan oleh PLN seperti ini yang mempercepat. Ya memang kombinasi antara investor dan PLN sendiri yang membangun. Itu, jadi kombinasi itu yang banyak orang nggak tahu. Pak Jokowi, ini harga daging masih tinggi di pasar ini gimana nih Pak? Harga daging masih tinggi di pasar. Ini urusan listrik. Urusan listrik dulu. Pak Jokowi bisa nggak padam lagi ini nggak Pak? Apanya? Kehadiran ini listrik gas ini.
Ya apapun yang kita bangun ini tadi kan saya sampaikan 184 megawatt ini tetap masih kurang. Oleh sebab itu akan ditambah lagi, sudah kita perintah 250 yang diproses lagi. Kemudian yang mikrohidro di Pesangan juga dikerjakan. Yang geotermal juga di Selawah juga dikerjakan. Ini dan juga jangan lupa transmisinya juga harus dikebut. Nanti pembangkit listriknya jadi, transmisinya nggak jadi juga. Ini artinya apa? Ini memang kerja karena apa dikejar oleh kebutuhan. Pak Jokowi mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir bagaimana? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita ini masih punya sumber energi yang banyak. Tidak hanya batu bara, kita punya yang energi terbarukan, ada geotermal, ada hidro, air, ada ombak, ada angin, ya sementara ada apa itu matahari, solar cell, masih banyak sumber-sumber kita, sehingga kita memang belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Tetapi dalam pendalaman untuk kajian-kajian ke sana memang sudah dimulai, tetapi kita belum memutuskan itu. Jokowi untuk menghidupkan proyek-proyek vital di beberapa tempat seperti KKL itu berapa lama? Tadi sudah baru saja ini tadi, terutama untuk apa pupuk Iskandar Muda, untuk AF ini akan masuk nanti pupuk Indonesia yang bekerja sama. Ini akan hidup dulu yang ini. Ya ini hidup ya. Kemudian nanti juga ini baru dibicarakan antara investornya dan pemerintah yang kertas kraft. Mungkin dalam minggu-minggu ini nanti Menteri BUMN, Pak Gubernur Aceh akan ketemu dengan pemilik swastanya, baru nanti kita akan bicara. Ya, cukup.